Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kesempatan hari ini kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan semangat dalam kegiatan belajar jarak jauh ini. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, Anak Umu Yusuf akan menyampaikan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan bab dan materi yang baru. Materi apakah hari ini? Baik. Jadi hari ini kita mengenal teks prosedur. Tujuan pembelajaran kali ini, Umu berharap agar semua peserta didik bisa mengetahui dan memahami jenis teks prosedur. Mari kita melatih kemampuan kita melalui kreativitas. Nah, coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa saja? Di antaranya ada gambar yang sedang memegang alat masak. Sepertinya mau memasak sesuatu. Nah, yang kedua, ada gambar hasil kerajinan tangan dari koran. Kemudian ada gambar sebuah kue dan ada gambar bermacam-macam gambar tangan. Kemudian ada di sini gambar sebuah laptop di meja. Nah, apa hubungannya dengan teks prosedur yang akan kita bahas? Di sini, dari semua gambar ini tidak akan jauh dari teks prosedur ya. Di sini contohnya seseorang sedang menggunakan alat masak di mana tujuannya akan memperagakan sesuatu. Jadi dari proses ini itu membutuhkan teknik dan proses yang baik langkah-langkahnya. Ada hubungannya dengan prosedur. Kemudian ini juga sebuah kreasi kerajinan tangan dari koran tidak akan terwujud apabila tidak melakukannya sesuai langkah-langkah atau prosedur yang baik, yang benar. Ini sebuah kue tidak akan menjadi kue bolu seperti seenak ini mungkin ya, kalau tanpa cara dan langkah-langkah yang benar takarannya ya. Kemudian ini ada sebuah praktek langkah-langkah cara membersihkan tangan. Pasti ada cara dan langkah-langkah prosedur yang benar bagaimana semestinya. Tahapan-tahapannya bagaimana. Nah, untuk zaman sekarang alhamdulillah teknologi semakin canggih, informasi semakin mudah didapat, yaitu melalui internet. Di antaranya kita sering menggunakan HP atau laptop, menggunakan media internet untuk mengetahui segala hal seperti tutorial, cara aplikasi dalam HP, aplikasi dalam program komputer, itu bisa didapat dari internet cara-caranya. Baik, mungkin ini ada hubungannya ya dari gambar ini dengan materi kali ini. Kita lanjutkan dengan apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Kemudian, tujuan teks prosedur, tujuan utamanya adalah membantu pembacanya atau pendengar
untuk memahami tentang bagaimana cara melakukan ataupun membuat sesuatu secara tepat dan menghasilkan akhir yang baik. Dan kita lihat struktur teks prosedur ada apa aja? Ternyata ada 4 hal. Yang pertama adalah struktur teks prosedur bagian tujuan, di mana tujuan itu pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Kemudian struktur yang kedua yaitu bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Kemudian struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah, yaitu berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang terakhir adalah penutup, di mana berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Itu adalah bagian dari struktur teks prosedur. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Di antaranya, dalam ciri-ciri teks prosedur, di dalamnya menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat yang isinya perintah, permohonan. Contohnya, misalnya, tuangkan air ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Contoh kalimat lain, misalnya, matikan api setelah airnya mendidih. Semua kalimatnya menggunakan kalimat perintah atau disuruh melakukan sesuatu. Ya, itu ciri-ciri teks prosedur. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan kata kerja aktif. Jadi maksudnya kata kerja yang sedang melakukan. Misalnya, contohnya ada kata menyiram, membungkus, melipat, menguleni, dan ada kata kerja yang lainnya. Kemudian ada ciri teks prosedur yang ketiga, yaitu memakai konjungsi atau kata penghubung dalam mengurutkan kegiatan ataupun cara. Contohnya, misalnya ada kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan seterusnya. Ciri teks prosedur yang keempat yaitu memakai kata keterangan dalam menyatakan cara, waktu, dan tempat secara akurat. Contohnya adalah misalnya ibu mengiris lobak menggunakan pisau yang tajam. Atau misalnya menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Kemudian ada contoh kalimat yang lain, misalnya, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Itu contoh kata keterangan dalam menyatakan cara, waktu, dan tempat secara akurat. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian bisa dipahami? Di sini, jadi kesimpulannya adalah teks yang prosedur, yaitu teks yang memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Itu tujuan dari teks prosedur. Jadi di mana teks prosedur itu adalah yang isinya tentang langkah-langkah
untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Begitu anak-anakku sekalian, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali materi tentang teks prosedur ini hingga kalian jauh lebih banyak lagi pemahaman tentang teks prosedur ini. Untuk kehadiran dan tugas evaluasi, dipersilakan kalian mengisi di Google Form yang sudah disiapkan di grup virtual kelas 7. Untuk materi kali ini, Umu cukupkan sekian. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahaminya. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.